Go. Sekitar tahun 1960, keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sayap organisasi di bawahnya. Sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan NKRI, SOKSI, singkatan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, lahir pada 20 Mei 1960. Awalnya, nama dan embrio SOKSI adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara (BPKPN). Dipilihnya nama SOKSI secara politis untuk menunjukkan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI. Khususnya terhadap organisasi sayap PKI bernama SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Sikap perlawanan SOKSI terhadap PKI dan Onderbouw-nya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi SOKSI dengan organisasi sayap PKI. Antara lain Gerwasi, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia untuk menghadapi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Lekri, Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia untuk melawan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat milik PKI. RTI, Rukun Tani Indonesia untuk menghadapi BTI, Barisan Tani Indonesia milik PKI. Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari sikap dan perlawanan SOKSI terhadap PKI. Sikap SOKSI pada tahun 1960-an tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, Physical Battle Unit dengan pembentukan Baladika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab saat itu, beberapa kader inti SOKSI mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan, kader SOKSI di Bandar Betsi, Sumatera Utara, Pelto Sujono, gugur dibunuh PKI. Langkah kedua Political Battle Unit, di mana SOKSI berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu, SOKSI berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi bypass politik. Pertama, SOKSI berhasil menggagalkan ajaran Nasakom PKI diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. SOKSI mengusulkan penggantinya Soekarnoisme yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kedua, SOKSI menggagalkan agenda PKI merebut pemerintahan melalui pemilu. Saat digelar sidang MPRS tahun 1963 di Bandung, PKI meminta pemilu segera digelar karena posisi PKI saat itu kuat. Sehingga jika pemilu jadi digelar, DN Aidit kemungkinan besar terpilih sebagai presiden. Namun, SOKSI meyakinkan Pak Idam Halid, Ketua MPRS waktu itu, agar mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Usulan SOKSI melalui sidang MPRS itu diterima, sehingga pemilu tidak jadi digelar. Peristiwa penting lainnya adalah Mubes 1 SOKSI pada 16 sampai 22 Desember 1962 di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes 1 penting secara politis bagi SOKSI.
Pada Mobes 1 ini, Soehardiman terpilih sebagai Ketua Umum Soksi. Pada 1964, Soksi mengadakan rapat pimpinan nasional di Bandung. Saat itu, nama sosialis pada Soksi berubah menjadi Swadiri, yang artinya mandiri. Hal tersebut seiring undang-undang organisasi masyarakat yang menjadi independen. Sepanjang 1964 itu, PKI dan sayap organisasinya terus berusaha menghancurkan Soksi. PKI menghalangi Soksi masuk ke dalam Front Nasional yang di dalamnya terdapat golongan karya. Menghadapi kesulitan di Front Nasional, Soksi bersama-sama organisasi golongan karya lainnya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta, yang kemudian dibentuk satu wadah organisasi golongan karya dalam bentuk sekretariat bersama. Setelah disepakati bersama oleh wakil-wakil golongan karya, pertemuan tersebut berhasil membentuk Panitia 9. Hasilnya diumumkan pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964. Soksi menjadi kekuatan inti Sekber Golkar. Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya pun semakin mapan. Jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat. Semula dari 61 organisasi berkembang hingga 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi, KINO. 3 masih eksis sampai sekarang, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Soksi, Koperasi Serbaguna Gotong Royong, Kosgoro, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR. Memasuki awal era reformasi, Ketua Umum Soksi Soehardiman mengalihkan kepemimpinannya kepada tokoh yang lebih muda. Utojo Usman terpilih menjadi Ketua Umum Soksi dalam Munas 7 Soksi tahun 1999. Dari Utojo Usman sebagai Ketua Umum kedua, kemudian alih generasi kepada Syamsul Muarif yang terpilih menjadi Ketua Umum Soksi melalui Munas 8 Soksi tahun 2005. Selanjutnya melalui Munas 9 Soksi yang sangat dinamis berhasil dilanjutkan secara demokratis dan konstitusional berdasarkan ADART Soksi tahun 2005. Ketua Umum ketiga Syamsul Muarif digantikan oleh Rusli Zainal yang terpilih menjadi Ketua Umum keempat melalui Munas 9 Soksi tahun 2010 itu. Dalam perjalanan Soksi, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2014 menjelang Pilpres 2014, pendiri Soksi Soehardiman menginstruksikan wakilnya Ketua Umum Rusli Zainal yaitu Wakil Ketua Umum Soksi, Ali Wongso untuk menggerakkan Soksi memenangkan Bapak Jokowi dalam Pilpres 2014. Instruksi dengan surat tugas pendiri ini merupakan dokumen historis penting sebagai tonggak awal legitimasi pelaku utama sejarah berdirinya Soksi sekaligus pemulihan terhadap konstitusi dan demokrasi internal Soksi. Hingga akhir hayat pendiri Soksi, Bapak Soehardiman pada tanggal 14 Desember tahun 2015, telah membuat 5 dokumen historis berupa amanat pendiri Soksi, yang maknanya memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada para kadernya untuk melanjutkan perjuangan Soksi. Berdharma, berbakti, beramal, berdaya, dengan jujur kita tanpa Munas 10 Soksi tahun 2017 juga merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan Soksi, karena Munas 10 itu merupakan Munas bersama Soksi, yang dimediasi oleh DPP Partai Golkar secara institusional dan netral dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak berkepentingan sebagai forum rekonsiliasi yang adil dan kekeluargaan selain demokratis dan konstitusional untuk menyelesaikan ekses dinamika Munas 9 tahun 2010 dengan prinsip keputusan, Munas bersama Soksi, adalah final and binding bagi semua pihak. Dalam Munas 10 Soksi sebagai Munas bersama Soksi, tahun 2017 itu, terpilih menjadi Ketua Umum kelima Soksi, Ali Wongso Sinaga.
Soksi terus bergerak semakin efektif, meski harus menghadapi serangan selain tantangan. Satu demi satu dapat tercapai, mulai dari pemulihan legal standing pada akhir 2018 sesuai UU Ormas dan puncaknya di awal Desember tahun 2019. Rekonsolidasi meliputi organisasi, keanggotaan dan kader dengan orientasi penguatan eksistensi dan peran aktual Soksi untuk kejayaan Partai Golkar dan kemajuan bangsa, merupakan prioritas utama. Berlandaskan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Semuanya akan berakumulasi membangun kerangka landasan yang kokoh bagi Soksi untuk bangkit dan bergerak sebagai ormas berbasis gagasan dan gerakan pengabdian atau The Society Organization of Ideas and Dedication Movement, pengabdian karya kekaryaan untuk kejayaan dan kemenangan Partai Golkar demi Indonesia Maju, termasuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, yang akan bermuara pada masyarakat Pancasila selaras pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, maju terus pantang mundur.